Sabtu 10 Desember 2022, Nia Ramadhani sukses menggelar meet and greet dan grand launching novel cerita Ade di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Novel perdana Nia berkolaborasi dengan penulis ternama Pidi Baik, bercerita tentang perjalanan hidup Nia yang disapa Ade di lingkungan keluarganya sejak masa kecil hingga dewasa. Meski bukan berupa biografi Nia, novel ini menuangkan hitam putih kehidupan sosok Ade, mulai dari perjalanannya menapaki dunia keartisan hingga melambung lewat sinetron Bawang Merah dan Bawang Putih, kehilangan sosok ayah, serta kisah perjuangan Ade bangkit dari keterpurukan akibat tersandung sebuah kasus tahun 2021 lalu. Nia juga mengungkap bagaimana dukungan yang diterima dari mertua dan keluarga besarnya, sehingga Nia bisa kembali berjalan melanjuti hidup meski sempat begitu menyalahkan diri sendiri. Sebenarnya nggak langsung bangkit sih, karena ada di bulan-bulan awal memang menyalahkan diri sendiri, ngata-ngatain diri sendiri, terus mulai dari marah, mulai mengkasihani diri sendiri. Tapi setelah itu akhirnya untung aku ada di panti rehabilitasi yang ditemani oleh orang-orang ahli, ada konselor dan psikolog yang mereka menemani dan membuat masalah itu tidak terlihat seperti berat banget. Apalagi ada keluarga dan juga papahnya Ardi yang ternyata ada sih ceritanya di buku detail apa yang dia omongin, tapi yang jelas kata-kata dia sangat menguatkan saya untuk bisa berdiri dan berjalan lagi. Merasa jika dirinya sudah mendapatkan hikmah atas apa yang terjadi sekaligus berdamai dengan diri sendiri, Nia pun ingin membagikan kisah tersebut dalam novel cerita Ade. Kejadian ini tuh sangat besar buat aku. Hikmahnya sudah aku dapatkan untuk diri aku sendiri. Kenapa tidak kalau misalkan ada kesempatan buat aku bisa bermanfaat juga buat banyak orang. Karena setelah kejadian setahun yang lalu, prioritas aku sudah tidaklah lagi untuk dunia. Prioritas aku adalah untuk menyenangkan Tuhanku. Lantaran banyak menyimpan pelajaran yang bisa diambil bukan hanya dari kebaikan tapi juga kesalahan yang dia lakukan, sehingga dapat menjadi pelajaran untuk tak dilakukan oleh orang lain. Sebenarnya ya simpelnya ini adalah perjalanan seorang tokoh dari masa kecilnya sampai dengan dia besar. Banyak pelajaran yang bisa diambil, bukan hanya dari kebaikan yang dia lakukan, tetapi banyak dari kesalahan yang dia lakukan mungkin bisa kita pelajari supaya kita cegah. Nia turut menyelipkan beberapa ilmu yang didapatkan dari psikolog dan konselornya tentang hubungan yang sehat, komunikasi yang sehat, sampai bagaimana menyampaikan rasa dengan cara tepat tanpa menyakiti. Ada ilmu-ilmu yang aku share dan yang aku dapat dari psikolog dan juga konselor aku, gimana caranya kita mempunyai hubungan yang sehat dengan berkomunikasi dengan sehat, atau saat kita mempunyai masalah gimana caranya kita berkata atau menyampaikan apa yang kita rasa dengan cara yang tepat dan tidak menyinggung orang, dan banyak hal-hal ilmu-ilmu yang aku dapatkan yang aku share juga di sini. Nia yakin novel tersebut tak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga kesempatan untuk membagikan hikmah dari perjalanan hidup Ade kepada masyarakat. Jadi dengan apa yang Tuhan itu memberikan kita masalah itu kan bukan hanya pengen aja, tapi pasti ada maksud di balik itu. Dan mungkin saja di sini saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bermanfaat juga buat orang banyak. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan, jadi teruslah berbuat baik, dan apa yang terjadi sama kita, apa yang bisa bermanfaat buat orang lain, bagikanlah. Nggak usah peduli tentang orang yang nanti ntar ngomongin yang tidak baik, karena sampai kapanpun omongan tidak baik itu akan selalu ada. Jangan sampai omongan tidak baik itu menghentikan langkah kita untuk berbuat baik. Hal senada diungkap oleh sang suami Ardi Bakri. Menurut Ardi, Nia kerap kali menyimpan masalahnya sendiri, namun kini melalui novel yang diluncurkan, Ardi berharap cerita Ade bisa diterima dan bermanfaat, karena berisi pelajaran dan pengalaman yang bisa dipetik pesan baiknya. Gini, kalau misalkan waktu dulu sebelumnya, dia itu lebih tidak curhat atau tidak menyampaikan perasaannya. Iya, dia lebih mendam. Dia tidak cerita ke orang lain, alhamdulillah juga. Ya, tetapi dia mendam. Itu yang membuat dia
yang mempunyai masalah-masalah yang lama-lama semakin menumpuk. Mudah-mudahan emang buku ini bisa diterima dan bawa manfaat. Karena sebenarnya dia emang nerbitin buku ini ya dari apa yang telah kita pelajari dari tempat waktu sebelumnya dan juga dari pengalaman-pengalaman ibu dia yang mungkin bisa dipetik dan diambil manfaatnya yang bisa mudah-mudahan juga kalau misalkan emang bagus untuk teman-teman pembaca yang suka, ambil baiknya, buang yang jeleknya.